Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul terisekai ke dalam novel sebagai karakter yang sadis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 14. Cerita dimulai setelah kembali dari istana kekaisaran. Di malam itu, Zion pun langsung melakukan latihannya di tempat pelatihan yang berada di bawah tanah. Sambil memperhatikan pedang Ecclesia, Zion bergumam, "Aku telah melatih tubuhku dan minggu lalu aku juga meneliti pedang Ecclesia. Akan tetapi dengan keadaan Ecclesia saat ini, maka akan sulit untuk menggunakan dalam pertarungan yang sesungguhnya. Jika aku ingin menggunakan pedang ini dengan sempurna, maka aku harus membutuhkan separuh pedang yang hilang ini. Sejujurnya, aku bisa menciptakan separuh bilah lainnya menggunakan kekuatan Black Star-ku. Akan tetapi dengan tingkat tubuhku yang seperti ini akan sulit mempertahankannya dalam waktu yang lama. Namun untungnya aku masih bisa menggunakan efek lainnya dengan cara yang benar." Salah satu efek yang paling disukai oleh Zion adalah penyimpanan dan juga penguatan Black Star. Jika aku menggunakan kedua efek ini, maka aku bisa meningkatkan kekuatan Black Star jauh lebih kuat dan juga efisien. Yang perlu aku tingkatkan saat ini hanyalah bentuk fisikku dan juga jumlah mutlak dari energi Black Star. Jika aku menggunakan, mungkin gerhana matahari tidak dapat dilakukan. Namun bukankah setidaknya aku bisa menggunakan gerhana bulan? Namun menggunakan gerhana bulan sangat membutuhkan banyak kekuatan pada tubuh, dan itu adalah teknik yang sangat jarang aku gunakan meskipun di hidupku yang sebenarnya. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh Zion saat ini adalah sebuah teknik. Ini adalah sebuah teknik yang memperkuat Black Star yang mengalir ke dalam tubuh seolah-olah telah meledak dalam sekejap, dan kekuatan ini sangat memungkinkan bagi mereka untuk menggunakan kemampuan mereka berkali-kali lipat. Itu adalah teknik tipuan yang mampu membalikkan situasi apapun secara sekaligus, tidak peduli betapa sulitnya itu. Teknik itu tidak hanya digunakan untuk waktu yang begitu singkat, akan tetapi itu adalah teknik yang sangat jarang kugunakan di kehidupanku yang sebelumnya karena itu akan menggunakan beban yang besar kepada tubuh. Namun saat ini itu adalah teknik yang dibutuhkan oleh Zion. Begitu Zion memikirkan untuk mencobanya, Zion mendorong Black Star kepada Ecclesia, lalu menciptakan separuh pedang lainnya. Di saat itu, Ecclesia yang telah menjadi begitu sempurna telah menyerap semua cahaya di sekitarnya sehingga menambah kehitamannya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, pembuluh darah di tubuh Zion telah bergetar seolah-olah memompa dengan begitu kuatnya. Dan Black Star yang mengalir di dalam tubuhnya mulai membesar. Jantungnya telah berdetak kencang yang seakan-akan mau meledak. Lalu kegelapan yang bergejolak mulai tidak terkendali. Setelah meredanya efek samping dari kekuatan gerhana bulan itu, Zion berkata, "Jika aku melakukannya lebih jauh dari ini, maka tubuhku akan mendapatkan dampak yang sangat buruk." Meskipun aku membatalkan teknik itu setelah beberapa saat diaktifkan, aku sudah bisa merasakan pegal pada sekujur tubuhku. Jika mengaktifkan teknik ini sampai akhir, mungkin untuk sementara waktu aku tidak akan bisa menggerakkan tubuhku dengan begitu baik. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah karena saat ini aku tahu bahwa aku telah bisa menggunakan kekuatan gerhana bulan. Sambil berjalan meninggalkan tempat latihan itu, mata Zion telah bersinar dengan cahaya dingin yang seolah-olah waktunya telah tiba. Zion berkata, "Sekarang adalah giliranku untuk melakukan kontak dengan sebuah organisasi yang disebut sebagai Mata Kekaisaran." Di tempat yang berbeda, terlihat Diana yang berpikir keras tentang pertemuannya bersama Zion. Diana bergumam bahwa Zion benar-benar telah berubah. Meskipun dia masih belum berada pada level yang perlu aku waspadai, akan tetapi hal itu sudah cukup untuk membuatku melihatnya lebih dalam. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Zion dan aku harus fokus pada kejadian yang akhir-akhir ini baru saja terjadi dengan sedetail mungkin. Zion memiliki mata yang tenang dengan menatap lurus ke arahku dan juga kepada anggota keluarga kerajaan lainnya. Lalu suasana aneh yang secara alami telah bergejolak telah kurasakan di sekitarku. Kemudian Diana bertanya kepada salah satu dari penjaganya apakah mereka telah menemukan organisasi Mata Kekaisaran.
Sambil memberi hormat ia berkata, "Untuk saat ini kami hanya mampu menemukan ekornya saja, akan tetapi kami belum bisa membuat sebuah kemajuan dari hasil yang kami dapatkan." Dikisahkan mereka adalah sebuah organisasi yang diam-diam berada di dalam kastil kekaisaran dan mereka memiliki tingkat informasi yang sangat luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Diana berpikir, jika aku bisa mendapatkan lokasi mereka, maka aku tidak hanya dapat mengisi informasi yang telah hilang, akan tetapi aku juga bisa mencapai beberapa buah langkah di hadapan para pesaingku dengan memperebutkan tahta sang kaisar. Sambil tersenyum Diana berkata, "Kita akan membakar ekor itu dengan api. Biasanya tindakan selanjutnya adalah salah satu dari dua hal. Yang pertama, potong ekornya dan lari, ataukah ia akan berpaling untuk menunjukkan jati dirinya. Aku begitu penasaran apa yang akan terjadi." Cerita berpindah pada sebuah ruangan yang berada di dalam istana itu. Di sana terlihat ada beberapa buah patung yang menunjukkan bahwa mereka adalah para kaisar terdahulu yang menguasai wilayah itu. Melihat patung-patung itu, Zion bergumam, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat sebuah tempat yang sepi seperti ini. Tetapi jumlah kaisar di masa lalu tidak sebanyak yang aku kira." Tempat yang Zion masuki adalah sebuah museum sejarah Agnes. Sangat berbeda dengan museum yang ada di luar kekaisaran. Museum sejarah Agnes yang ada di sini hanya membahas sejarah sang kaisar dan juga keluarga kekaisaran. Oleh karena itu, ketika Zion memasuki ruangan itu, Zion melihat beberapa buah gambar dan juga patung-patung kaisar yang tersusun dengan rapi, serta benda-benda yang berhubungan dengan mereka di masa lalu. Kemudian Zion menatap kepada sebuah gambar yang dikenal sebagai sang kaisar abadi. Dia adalah kaisar pertama di dalam novel ini dan dia juga dikenal sebagai tokoh mitos yang menyatukan dunia ini. Nama kaisar itu adalah Aurelion Khan Agnes, tetapi bukankah itu adalah nama asliku di dalam dunia nyata? Sejak dari awal aku sudah menduganya ketika aku menemukan pedang Ecclesia di dalam ruangan senjata rahasia. Tetapi apakah mereka memang sengaja menggunakan namaku sebagaimana mereka memasukkan kekaisaran Agnes ke dalam novel? Jika memang seperti itu, aku harus membutuhkan lebih banyak petunjuk lagi. Namun tiba-tiba saja dari arah belakangnya terdengar suara perempuan yang berkata, "Dewa abadi, pendiri kekaisaran dan juga orang yang mempersatukan dunia kita. Dia sangat benci untuk meninggalkan catatan apapun tentang dirinya sendiri. Gambar itu hanya digantung untuk sebuah hiasan, namun sebenarnya tidak memiliki arti apapun." Sambil memberi hormat ia berkata, "Wahai yang mulia Pangeran Zion, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Saya adalah Terry Elinos yang mengawasi museum sejarah kekaisaran ini." Saya tidak menyangka bahwa yang mulia masih memiliki ketertarikan kepada sejarah kekaisaran Agnes karena keluarga yang lainnya sudah tidak pernah lagi mengunjungi tempat ini. Dengan santainya Zion berkata, "Aku pun memikirkan hal yang sama seperti mereka karena tidak banyak benda-benda yang bisa dilihat selain yang terpajang di dalam ruangan ini." Setelah tertawa, Terry pun melanjutkan kata-katanya, "Saya menganggap tempat ini bukan hanya sebagai tempat untuk memamerkan semua item yang dimiliki oleh sang kaisar terdahulu. Akan tetapi ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa menyimpulkan dan mempelajari kehidupan mereka melalui semua catatan yang ditinggalkan." Mendengar itu, Zion pun berkata, "Aku tidak ingin berbasa-basi karena itu akan membuang waktu. Jadi jelaskan kepadaku tentang pasukan bayangan abadi sekarang juga." Terry berkata, "Apakah yang Anda maksud adalah sebuah organisasi yang dirumorkan kalau mereka tidak akan mengungkapkan jati diri mereka? Namun sudah sewajarnya bahwa sang kaisar memiliki sebuah organisasi yang seperti itu." Zion pun menatapnya dengan tatapan mata yang sangat dingin sembari mengatakan, "Apakah kau sedang berpura-pura? Kau adalah mata kaisar dan kepala organisasi intelijen tertinggi yang dimiliki oleh kekaisaran, yaitu bayangan abadi." Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Jika kau ingin menyembunyikan sebatang pohon, maka sembunyikan di dalam hutan." Namun siapa yang menduga bahwa fakta yang sebenarnya kalau kepala organisasi paling rahasia di kekaisaran itu telah beroperasi dengan cara ini memperlihatkan wajahnya di dalam kekaisaran. Seketika itu juga, Terry pun langsung berpaling dari hadapannya sembari mengatakan kalau Zion harus mengikutinya. Bahkan tanpa menanyakan bagaimana Zion mengetahui tentang sebuah organisasi yang paling dirahasiakan itu.
Terry tidak pergi meninggalkan gedung museum itu, namun ia mengitari dinding-dinding tinggi yang ada di dalam sana. Kemudian ia meletakkan telapak tangannya pada salah satu ukiran dinding yang terlihat sama satu sama lain untuk merahasiakan pintu masuk ruangan mereka. Setelah itu, terlihat sebuah lingkaran sihir telah nampak di hadapan mereka berdua. Lalu Terry berkata, "Sejujurnya, sejak Yang Mulia telah menunjuk Anda sebagai penerusnya, saya mulai curiga kalau Anda akan datang ke tempat ini." Terry pun diam-diam melanjutkan kata-katanya saat mereka berjalan melewati lorong gelap di mana tidak ada cahaya apapun yang bisa masuk ke dalam lorong itu. "Wahai Pangeran Zion, kami adalah mata kekaisaran yang paling rahasia dan terbaik di kekaisaran. Namun kami hanya mendengarkan perintah sang kaisar, akan tetapi kami masih memiliki sebuah hak untuk menolaknya jika kami beranggapan bahwa perintah itu akan membahayakan kekaisaran. Kami telah mengamati Anda lebih lama daripada yang bisa Anda kira, tetapi sebuah perubahan dan juga tindakan yang akhir-akhir ini telah Anda tunjukkan sangat sulit bagi kami untuk memahaminya. Semua tindakan Anda adalah hal yang mustahil berdasarkan dengan apa yang kami pahami tentang Anda selama ini. Wahai Pangeran Zion, Anda mengatakan kalau Anda datang ke tempat ini untuk menemukan pasukan bayangan. Maka buktikanlah diri Anda kepada kami terlebih dahulu bahwa Anda bukanlah salah satu dari pasukan iblis." Setelah mengatakan itu, seketika itu juga Terry telah menghilang dari hadapannya. Bahkan jejak kehadirannya sama sekali tidak terlihat karena sebenarnya Terry benar-benar telah menghilang. Namun tiba-tiba saja di dalam kegelapan itu terlihat puluhan pedang telah melayang dan bersiap untuk menyerang Zion yang masih berdiri di tempat itu. Zion hanya tersenyum ketika menghindari puluhan pedang yang telah menghujaninya. Zion berpikir kalau hal ini tidak disangka akan terjadi. Mungkin jika Zion adalah seorang pemimpin dari pasukan bayangan, maka ia akan melakukan hal yang sama, karena akan menjadi bunuh diri jika membocorkan identitas dan juga lokasi pasukan bayangan tersebut kepada seseorang yang tidak bisa dipahami dengan baik. Kemudian Zion memandang kepada lusinan kesatria yang berdiri dengan rapi sambil memegang senjata mereka masing-masing. Seketika itu juga semua kesatria yang ada di sana telah mencabut pedang mereka dan bersiap untuk melakukan serangan kepada Zion. Melihat para kesatria itu, Zion bergumam, mereka bukanlah para kesatria, akan tetapi mereka adalah golem yang terbuat dari mantra sihir yang begitu rumit. Meskipun aku tidak tahu mengapa pasukan bayangan menggunakan golem, namun hal ini akan membuatnya menjadi lebih mudah. Zion mulai memahami seluk-beluk ruangan itu dengan menggunakan kekuatan Black Star dan menyebarkan kegelapan kepada segala arah pada saat yang bersamaan. Sementara itu, salah satu dari pasukan golem yang mendekat tepat di depan matanya telah menebaskan bilah pedangnya kepada Zion. Namun dengan mudahnya Zion menghindari serangan itu dengan pergerakan sederhana yang tidak bisa dibandingkan dengan pergerakan orang biasa. Zion hanya menatap kepada golem itu untuk mencari tahu di mana titik terlemah dari golem itu. Lalu dengan sangat cepat Zion pun langsung bergerak dengan menjulurkan salah satu dari tangannya untuk menyentuh titik terlemah yang tersembunyi pada tubuh golem itu. Memang benar adanya, setelah Zion menyentuh tubuh golem itu, terlihat sebuah segel mantra telah nampak di tubuh golem itu, sehingga membuat golem itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Di saat yang bersamaan, setelah mantra itu telah terpecahkan, seketika itu juga golem itu telah hancur berkeping-keping dan berserakan di atas lantai. Pada sisi yang lain, para eksekutif pasukan bayangan yang menyaksikan pemandangan itu, mereka berdiri dengan mata yang terbuka lebar. Mereka masih belum bisa memahami mengapa Pangeran Zion bisa sehebat itu. Kemudian Terry bertanya kepada mereka bagaimana situasi Pangeran Zion di dalam ruangan itu. Akan tetapi mereka meminta kepada Terry untuk melihatnya secara langsung. Setelah menyaksikan dengan kedua matanya, Terry tidak mampu untuk menyembunyikan rasa terkejutnya karena yang ia lihat Pangeran Zion sangatlah luar biasa. Di saat itu, Zion dengan mudahnya menghindari serangan dari segala arah yang dilancarkan oleh pasukan golem. Bahkan Zion telah berjalan di antara para golem seperti sebuah bayangan yang tidak mudah untuk dilihat dengan kedua mata. Kekuatan Black Star yang dimulai dari tangan Zion langsung menembus ke dalam garis magic yang ada di dalam tubuh golem, lalu menghapus pergerakan energi magic yang mengalir di dalamnya, sehingga membuat semua golem yang ada di sana telah hancur seketika.
Terry pun berpikir bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan mereka semua dengan semudah itu. Di dalam hal pertahanan, itu adalah senjata yang sangat bagus yang bahkan sama bagusnya dengan kesatria kekaisaran. Namun Zion tangannya secara alami telah menembus sihir pertahanan dan juga menembus ke dalam inti golem yang seolah-olah telah menghapus segalanya. Kemudian Zion melemparkan pandangannya kepada Terry yang telah berdiri di balik dinding sihir yang mereka gunakan untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Kegelapan yang disebarkan oleh Zion telah merasakan kehadiran orang-orang yang berada di luar penghalang sihir yang telah melindungi mereka dari segala arah. Melihat kekuatan Zion, Terry berpikir kalau itu bukanlah kekuatan bintang langit yang seharusnya dimiliki oleh keluarga Agnes. Akan tetapi, itu adalah kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Terlihat semua orang yang ada di sana sedikit terkejut karena dinding penghalang yang mereka gunakan dengan sihir tingkat tinggi telah hancur begitu saja setelah Zion yang melemparkan kekuatannya kepada dinding sihir itu. Zion pun mulai bergerak perlahan menuju ke arah mereka. Kegelapan yang mengalir pada setiap langkah dan keburukan yang menyebar bersamanya telah mengintimidasi semua orang yang ada di sana. Kemudian Zion pun berkata dengan nada yang datar, "Bukankah kau memintaku untuk membuktikan diriku kalau aku bukanlah seekor iblis? Tetapi bukan aku yang seharusnya membuktikan itu." Namun tiba-tiba saja tubuh Zion telah terhapus tanpa jejak yang bersamaan dengan kegelapan. Tetapi tempat di mana Zion telah muncul adalah tepat di hadapan seorang wanita yang berperan sebagai salah satu eksekutif pasukan bayangan. Seketika itu juga Zion pun langsung menusuk wanita itu tepat di jantungnya tanpa keraguan sedikit pun. Dan dari mulut wanita itu yang jantungnya telah tertusuk oleh tangan Zion, sebuah sihir yang mengerikan perlahan mulai keluar dengan suara yang tidak bisa dibuat oleh manusia biasa. Zion pun berpikir, menurut novel yang aku baca, pasukan bayangan telah dibubarkan bahkan sebelum meletusnya peperangan melawan iblis. Lebih tepatnya, semua pasukan bayangan telah dibunuh satu persatu. Terry pun hanya bisa menatap kagum. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang sangat ia kenal ternyata salah satu dari pasukan iblis yang telah menyamar bersama mereka. Terry bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu telah terjadi. Terlihat wanita itu perlahan merubah wujudnya menjadi seekor iblis yang mengerang kesakitan karena dadanya yang berlubang akibat tusukan yang dilancarkan oleh Zion. Lalu energi kegelapan itu telah berkumpul di tangan Zion dan berubah menjadi pedang Eklasia. Terry yang menyadari akan pedang itu, ia berpikir bahwa pedang itu seharusnya hanya bisa digunakan oleh sang kaisar abadi. Namun bagaimana mungkin Zion bisa menggunakannya? Ini adalah momen ketika Eklasia telah menyerap semua cahaya yang ada di sekitarnya dan menciptakan separuh pedang yang telah menghilang sebelumnya. Tanpa keraguan sedikit pun, Zion pun langsung menusukkan pedangnya kepada inti kehidupan dari iblis itu, sehingga membuat lubang yang begitu besar pada tubuh iblis itu. Zion bergumam, momen di saat seekor iblis yang kembali dari wujud manusia kepada wujud aslinya itu adalah situasi yang membuat iblis menjadi semakin lemah. Itulah sebabnya aku melakukan serangan terkuat yang bahkan menggunakan pedang Eklasia. Seperti yang aku duga, kalau pedang Eklasia yang menggunakan kekuatan gerhana bulan akan merugikan tubuh ini karena tubuh ini masih belum mampu untuk menahannya. Jadi saat ini yang perlu aku lakukan adalah untuk menaklukkan pasukan bayangan. Sebelum iblis itu telah menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Dasar bajingan, apa yang kau lakukan hanyalah sia-sia karena manusia sepenuhnya akan musnah." Tiba-tiba saja dari arah belakangnya, Zion melihat kalau pasukan bayangan yang dipimpin oleh Terry telah berlutut di hadapannya. Dengan nada yang hormat Terry berkata, "Wahai yang mulia penerus kaisar keabadian, saya pemimpin dari pasukan bayangan telah menyapa Anda dengan penuh kehormatan." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.